ayat pernikahan berumah tangga itu dibuka langsung oleh Allah dalam Al-Quran dengan kalimat yang sangat jelas. Ayat wa min ayatihi sudah menggunakan min, bentuk ayatnya jama' ayat. Saya pernah sampaikan kepada Anda, kalau ada kata ayat dalam bahasa Arab itu bukan sekedar tanda. Tanda itu banyak dalam bahasa Arab. Alamat itu tanda. Tanda yang mendekatkan pada tujuan tempat disebut dengan alamat. Diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi alamat. Di mana alamat Masjid Al-Ihsan, Pondok Jinggamas, nomor sekian, blok sekian. Begitu Anda mengetahui alamatnya, Anda cepat sampai ke tujuan. Begitu sampai di tujuan, hujan. Misal gitu kan? Itu hal yang lain. Tiba, alhamdulillah, cepat sampai alamat. Yang tidak tahu alamatnya, putar. Kata orang Malaysia, pusing. Ya belum tentu sampai. Baik, begitu sampai ke tujuan, pengajian sudah bubar. Nah, itu alamat. Yang kedua, ada yang disebut dengan ayat. Ayat itu bukan sekedar tanda, tapi tanda yang mendekatkan seseorang dengan penciptanya. Tanda yang mendekatkan seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu semua isi Al-Quran disebut dengan ayat. Kenapa isinya disebut dengan ayat? Karena ketika Anda berinteraksi dengan Al-Quran, maka lebih dekat Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda membaca Al-Quran atau dibacakan kepada Anda Al-Quran, tidak ada getaran dalam jiwa, tidak ada kedekatan dengan Allah, maka pasti ada yang salah dalam diri. Perhatikan kaidahnya, Quran surah ke-8 ayat kedua. Saya mempertajam Anda sebelum kembali ke ayat rumah tangga. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu kata Allah, kalau benar imannya, pakai adatul hasri innama. Kalau benar imannya, berarti kalau enggak begini, ada yang kurang benar dalam imannya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan nama Allah, itu ada getaran di hati. Saya pernah katakan di pertemuan lalu, itu dalam sehari Allah menguji iman kita 5 kali untuk mengecek iman kita dalam satu tangga. Diperkenalkan nama Allah, diperdengarkan dalam azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Nama Allah kan? Nah, saya tanya pada Anda, saat Anda mendengar suara azan itu ada resapan ke hati? Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu disebutkan Allahu akbar, biasanya kalau masih normal iman, ya, itu dalam jiwanya langsung ada getaran. Allah sudah azan. Siap-siap, ada panggilan. Bahkan semakin kuat imannya, belum dipanggil udah siap. Jam berapa sekarang? Oh, 10 menit lagi azan, 10 menit lagi. Ada yang setengah jam lagi sudah sadar sebentar lagi akan ada panggilan. Ini menunjukkan tingkat imannya tinggi. Tapi hati-hati, kalau Anda dalam level yang dipanggil, diperkenalkan Allahu akbar, gak ada sentuhan dalam jiwa, itu pasti dalam imannya ada persoalan. Atau misal Allahu akbar, ya Allah azan, tapi kan baru azan, belum Muhammad misal. Nah, ini pun menunjukkan ada yang tidak stabil dalam imannya. Jelas? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, ayat zadathum imana, bertambah imannya. Dan poinnya, ketika iman bertambah, wa 'ala rabbihim tawakkalun, hubungannya dengan Allah semakin dekat. Tawakkul itu hubungan yang dekat, ada kepasrahan, kedekatan yang luar biasa. Ya, jadi tawakal itu bukan cuma pasrah, ada kedekatan yang luar biasa. Saking dekatnya percaya sepenuhnya. Anda kan kalau nitipin barang, saya percaya sepenuhnya dengan akhi ini misalnya. Ya, saya percaya sepenuhnya. Ini. Saya percaya sepenuhnya, saya mau titipkan barang. Begitu saya titipkan, saya titip handphone saya, ya. Bukankah kalau Anda percaya sepenuhnya, Anda tidak ingat lagi dengan handphonenya? Silahkan. Saya yakin dia bisa menjaga dengan baik, bisa merawat dengan baik. Ketika saya butuhkan, dia bisa kembalikan dengan cepat. Orang kalau sudah percaya nggak akan mikir. Maka kalau kepada manusia aja begitu, apalagi kepada Allah. Dia saking dekatnya dengan Allah, punya kedekatan luar biasa, percaya dengan Allah dengan percaya yang sangat penuh. Nah, poinnya adalah kapan itu terjadi? Ketika dia mendengar ayat-ayat Allah, bertambah rasa kedekatan itu. Nah, jadi kalau Anda menemukan kalimat ayat dalam Al-Quran, apalagi ada ayat Al-Quran dibuka dengan kalimat ayat, maka semua informasi yang disampaikan itu membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalannya, rumah tangga
ketika dibuka pintu pernikahan dilegalkan oleh Al-Quran, maka ayatnya dibuka dengan kalimat ayat wa min ayatihi. Kata para ulama, seakan-akan memberikan isyarat bahwa hikmah terbesar pernikahan itu bukan sekedar memadukan dua orang yang sedang dipadu rindu, dua orang yang sedang dimadu kasih, dua orang yang ingin menyatu dalam ikatan yang suci. Bukan sekedar itu, tapi Allah ingin memberi jalan pada dua orang ini untuk bekerja sama dalam meningkatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya sebentar, kalau ada dua orang menikah diperkenankan kemudian oleh Al-Quran, Allah menetapkan demikian, tujuan terbesarnya untuk keduanya bekerja sama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa paling detilnya, ini Allah titipkan perempuan yang kemudian saya nikahi menjadi mahram saya, bukan sekedar ingin disatukan, tapi bagaimana caranya keduanya berpartner sebagai amanah untuk bisa mendekat kepada Allah. Di antum nih yang laki-laki punya titipan istri, rawat istri itu titipan dari Allah. Itu amalan Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana Anda merawat istri Anda, disitulah kemudian pahala digulirkan kepada Anda untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama istri pun punya amanah dari suami, dititipkan oleh Allah untuk menemani dia, bukan sekedar menemani, tapi di situ ada amal-amal kebaikan yang mampu mendekatkan diri Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di cara berpikirnya begini, kalau sudah menikah, cara berpikirnya, ini titipan Allah nih. Pasangan saya titipan Allah. Dan yang namanya titipan, pasti, awas hati-hati ya, punya dua hukum di situ. Hukum pertama, dia mesti dirawat, karena orang yang nitipkan atau sosok yang menitipkan pasti akan satu saat mempertanyakan apa yang dititipkan. Saya nitip kepada Anda handphone saya. Begitu saya titipkan kepada Anda, tiba-tiba Anda banting-banting handphonenya. Dasar Ustadz bin saya kan? Kalau handphone, bisa gitu? Baik. Hari ini alhamdulillah, tadi pagi saya lihat, jangan seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz sesat katanya kan? Masya Allah. Ya sudahlah, semoga Allah berikan kemuliaan. Baik, pertanyaannya, begitu satu kali saya minta lagi handphone dalam keadaan yang sudah rusak, bagaimana perasaannya menitipkan? Istri Anda itu titipan dari Allah. Suatu saat Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya titipkan ke kamu, dia sudah berhijab. Kenapa ketika menikah dengan kamu hijabnya dilepas? Ini sebelum menikah dengan kamu dia rajin tahajud. Kenapa setelah menikah dengan kamu tahajudnya jadi putus? Ini sebelum menikah dengan kamu dia ngapalin Quran. Kenapa setelah menikah Qurannya hilang semua? Ini sebelum menikah dengan kamu rajin berdoa. Sebelum menikah dengan kamu itu amalan dari ibunya mengalir terus. Kenapa setelah menikah dengan kamu putus semua? Ibu juga sama. Ini suami kamu sebelum menikah dengan kamu amalannya banyak, rajin baca Quran, rajin tahajud. Kenapa setelah menikah semua itu tidak? Karena itu banyak hadis-hadis memberikan keutamaan bagi amalan suami kepada istri, bagi amalan istri kepada suami. Saya beri contoh misal, maaf untuk istri kepada suami, hadisnya sahih ya At-Tirmidzi. Saya buka dari ibu dulu. Ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddatsana qala, menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat kalimatnya. Idza shallatil mar'atu salataha, kalau seorang istri hanya salat fardu saja, tidak pernah salat sunnah selama hidupnya. Wa shamat shamaha, kemudian dia cuma puasa fardu Ramadan saja, enggak pernah puasa sunnah. Senin Kamis tidak, Ayyamul Bid tidak. Maaf puasa Daud pun tidak. Wa hafizat farjaha, dia menjaga kehormatan dirinya, enggak selingkuh, enggak berzina, dia tutup pintu itu semua. Wa ata'at zaujaha, dan dia kemudian taat pada suaminya, pada yang baik-baik, merawat suaminya, berikan yang terbaik, menaati karena Allah, yang mintakan Allah baik dia ikuti. Mah tahajud dia tahajud, mah tahsin dia ikut tahsin, mah ta'lim dia ikut ta'lim. Begitu dia wafat dalam keadaan demikian, qila laha yaumal qiyamah, saat dibangkitkan di hari kiamat, qala Allah azza wa jalla, lihat kalimat Allah, qila laha yaumal qiyamah udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Kata Nabi, akan difirmankan kepadanya oleh Allah, kamu langsung masuk surga aja dari pintu mana yang kamu inginkan, bebas. Demikian suami juga begitu. Banyak hadis-hadis dari Nabi yang meminta kita untuk menjaga istri sebagai amanah Allah. Perhatikan kalimat wasiat Nabi terakhir saat haji wada, ittaqullaha fin nisaikum. Kata Nabi, bertakwalah kalian para suami untuk merawat istrimu, fa innahunna khuliqat min dhal'in a'waj. Memang itu enggak mudah karena dia diciptakan dari rusuk yang bengkok. Maksud tulang rusuk yang bengkok ini ada yang memahami dengan bahasa kiasan.
Tulang rusuk itu, awas, sangat sensitif. Lunak dia, tapi bengkok. Jadi kalau Anda luruskan dengan cara yang keras, bisa patah. Tapi kalau nggak diluruskan, bengkok juga. Salahnya memang ada, tapi nggak ada yang sempurna. Jadi kalau Anda ingin mencari yang sempurna, susah. Demi Allah saya katakan susah. Maaf ya, maaf. Kata Nabi, kebanyakan orang itu menikah dengan 4 motif. Satu apa? Limaliha, karena hartanya. Yang kedua, linasabiha, karena faktor latar belakang nasabnya. Awas, hati-hati. Yang ketiga, lijamaliha, karena cantiknya atau gantengnya. 4, lidiniha. Baik, din itu poinnya 1, agama 1. Yang lainnya 0. Jadi kalau agamanya bagus, rupawan juga, cantik atau ganteng, maka 10 poin. Kalau dia kaya juga, maka 100 poin. Kalau dia dari nasab yang bagus, maka 1000 poin. Ingat baik-baik. Tapi apakah Anda ingin mengatakan semua yang Anda sudah nikahi terkumpul 4-4-nya? Tidak. Demi Allah saya katakan, tidak ada yang demikian. Biasanya satu unggul, yang lainnya kemudian kurang. Kekurangan itu bukan ingin mengurangi dirinya, tapi dititipkan Allah kepada Anda untuk menyempurnakannya. Makanya dahsyatnya kekurangan di istri ada di Anda kelebihannya. Kekurangan